Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Andi udah datang di podcast kecil-kecilan lah ya. Iya. Ini menjawab tantangan teman-teman juga penasaran dengan warga kelas teratas. Ya. Pertama, gua makasih Mas Andi udah main ke sini. Untuk teman-teman tahu, ini Mas Andi ini adalah teman SMA saya, ketemunya di Busway kalau saya tidak salah ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata dia di kelas teratas. Nah, itu dia. Menarik untuk disimak kenapa dia memilih Citra Indah dan kenapa enggak yang di sekitaran Jakarta atau Depok dan sebagainya. Mungkin langsung saja Mas Andi, kira-kira singkat saja, kira-kira mau kenapa sih milih Citra Indah sebagai rumahnya gitu. Ya, makasih Mas Adi. Gue milih Citra Indah nih mungkin hanya kebetulan aja ya. Karena dulu gue waktu masih ngekos di daerah Depok, gue sempat nyari-nyari juga tuh di daerah Citayam, Bojonggede, Cilebut gitu kan. Terus? Nah, tiba-tiba pas waktu itu naik kereta dikasih brosur Citra Indah pas turun di stasiun Tanjung Barat. Jadi lihat wah kayaknya nih dari harga juga kayaknya sesuai dengan budget nih gitu kan. Nah kebetulan segera survei ke sana bersama istri sama nenek gitu kan. Kebetulan nenek juga tinggal bareng gitu kan. Ketika lihat kesan pertamanya itu agak wah gitu dilihat dari gerbangnya kan. Nah dari gerbangnya terus juga di situ juga akses rumah sakit dekat, pasar juga ada beberapa di dalam Citra Indah gitu kan. Lalu juga sekolah, paling yang penting sekolah kan ya. Sekolah SD, SMP negeri ada ya, swasta juga ada di satu komplek itu gitu. Nah setelah pertimbangan itu ya langsung jadi saya sama istri udah mantep lah mematangkan pilihan di situ gitu. Itu tahun kapan nih? Tahun 2017. 2017 itu berarti udah mulai DP apa iya, gimana? Jadi DP dulu. DP kemudian rumahnya masih inden. Berarti belum dibangun? Belum, masih tanah gitu. Jadi kita diajak survei ke namanya pasar atas ya, kebetulan nah gue di pasar Bera ya. Terus survei ternyata masih tanah kira-kira inden 1 tahun. 1 tahun 2018 ya? Ya, 2019 masuk. 2000 belum karena gue juga kan butuh renov gitu kan. Sampai selesai itu agak lama sih gitu ya. Masuk itu baru di tahun 2020 ya, waktu COVID lah 2020. Oke, 2020 masuk. Ya. Oke, berarti sama bini dan sebagainya lah ya. Iya. Kenapa lu milih tidak apartemen gitu atau apartemen yang di dekat Depok itu yang harganya juga kalau nggak salah dekat dekat UI ya. Banyak. Itu kenapa nih? Nggak terbiasa sih kalau tinggal di apartemen itu ya. Lebih enak tinggal di landed house ya? Iya. Landed house, jadi emang lebih enak ya kalau apartemen agak sedikit tinggi gitu ya. Iya. Terus sih? Iya, jadi ya akhirnya dapatlah di klaster Kerbera gitu kan. Dengan segala suka dukanya gitu ya. Nanti kita bahas suka dukanya nih. Lanjut. Iya. Sampai sekarang sih alhamdulillah betah di situ ya. Karena juga di sana kan sudah rame ya di Kerbera itu ya. Walaupun di depan tetangga depan masih kosong ya, hitungannya masih rame lah gitu. Berarti lo kesana udah berapa persen kira-kira penghuni dari Bukit? Udah sekitar 70-80-an lah. 70-80 ya. Udah rame gitu ya. Oke.
Terus nih, gue mau bahas sukanya apa di sukanya lu pas tinggal, yang pasti lu punya rumah kan, artinya itu sukanya. Ya. Sukanya apa lagi nih? Ya, sukanya itu ya akses kemana-mana enak sih. Misalkan kalau kita ke pasar gitu kan, ke mana, ke sekolah gitu kan, kalau sakit itunya kliniknya banyak, rumah sakit juga dekat gitu kan. BPJS ya, BPJS juga Iya, oke lah ya. BPJS juga BPJS klinik ada di dalam situ. Iya, Terus BPJS. juga kalau kita mau liburan, kalau ke puncak kan deket ya. Oke. Iya. Jalur puncak 2 ya. Puncak 2 itu cuman kalau kita ke puncak itu kita lewat Cipanas cuman 1,5 jam atau 2 jam lah lewat naik motor ya gitu. Iya sih. Lalu sebelum di jalur puncak juga kan di jalur itu banyak banget itu tempat wisata ya, kayak curug-curug tuh banyak. Lu udah kemana aja nih? Curug-curug itu banyak itu, Curug Cipamingkis, Curug Ciherang ya. Lalu juga situ Rawa Gede ya. Situ Rawa Gede ya. Pokoknya di daerah sekitaran Jonggol Sukamakmur itu banyak banget, makanya enaknya sih gitu. Jadi kalau kita tempat wisata itu ya dekat ya. Jadi teman-teman kalau punya rumah di Citra jangan cuma di rumah aja ya, berarti iya, betul. Explore lah. Ada mata air Sodong, ada Gunung Batu ya, gua ya betul, dan sebagainya. Green Canyon ya. Green Canyon Green Canyon yang di perbatasan apa Cayu sama Karawang. Oke. Sukanya ada lagi nggak nih? Ya mungkin itu sih. Oke. Ya. Kalau dukanya nih sekarang ini kan teman-teman harus tahu juga, harus berimbang. Dukanya sih yang pertama apa namanya jauh ya. Pertama pasti jauh ya. Kalau orang yang belum terbiasa mungkin jauh ya. Jadi kalau saya kan kerja di Jakarta ya. Bersama kayak jadi agak jauh juga sih gitu. Iya. Ya apalagi kalau setiap pulang kerja lewatin kota wisata, lewatin Medan itu pasti macet gitu kan. Macet banget. Apalagi ditambah sekarang tuh hancur tuh rumah yang jalan di Gandoang ya. Gandoang itu parah itu. Itu bisa setengah jam sendiri tuh kalau kalian mau mobil ya. Betul ya itu mudah-mudahan dengar pemerintah provinsinya atau sama daerahnya ya, mudah-mudahan dibenerin lah ya, karena kan itu kan akses jalan utama nasional ya. Ya, karena yang gue tahu sih sebelumnya baru dibenerin juga sih, karena memang frekuensinya yang lewat tuh truk itu kan jadinya ya gampang rusak lagi. Gitu. Cuma memang kalau boleh saran sih jangan di aspal, jadi di beton ya, di beton biar awet lah gitu lah. Ya, kalau di aspal ngupas lagi gitu kan, rusak lagi. Gitu. Memang sama ini apa dukanya mungkin kalau kita mau ke mall ya. Oh iya, benar. Itu agak jauh juga tuh, kita mesti kalau nggak ke Medlan, kalau nggak ke ini apa yang Cikarang ya. Cikarang ya, Lipo 21 ya apa? Tapi itu kejauhan itu kejauhan. Iya, paling dekat ya Medlan lah, Metropolitan Mall. Ya memang gue hitungin di sekitar 20 kilo itu jalannya doang, PP bisa 40-an kita tuh. Jadi saya sama Andi itu kerjanya di Jakarta, jadi ya udah tau lah. Memang nanti ada LRT kan, Di? Ya. Gimana menurut lo, Di? Nah ini membantu ya, karena kan kalau gue perjalanan tuh jujur yang paling lama itu antara Cibubur sama sampai tempat kerja, karena kan lewatin Jalan Raya Bogor gitu kan, yang jalannya kecil gitu kan. Kalau ada LRT itu udah enak ya? Enak lah gitu. Lo berarti dari daerah Mampang. Berarti lo lewat Jalan Raya Bogor, Cibubur alternatif, Raya Bogor, Simatupang. Ya, itu jalan macet itu kan. Ya. Itu memang jalur banyak peminatnya sih. Banyak yang kerja lebih situ lah maksudnya. Iya, kalau kita ada LRT kan dari Cibubur turun di Kuningan. Gue juga nanti akan pakai LRT tuh. Iya. Rencana sih di 2023 ya. Iya. April kalau nggak salah, kalau baca sih. Ya, itu bisa sekitar 20 menitan dari Cibubur ke Kuningan, yang biasanya kita tempuh sampai 1 jam. Nah, iya itu. Ini solusi buat warga Citra, ada moda alternatif. Cuma memang pertanyaannya kenapa kita ke sana tuh maksudnya ke sana tuh ke LRT-nya tuh bisa naruh motor ya kalau kayak kita ini ya. Oh iya. Nah, itu banyak sih
alternatifnya ya untuk parkir ya. Ada banyak itu di Cibubur ya, terutama yang di Taman Wiladatika dan sekitarnya itu ada banyak penitipan. Sekarang udah tiketnya sih sekitar 5.000-an ya. Belum tahu sih. Kayaknya seperti itu. Kalau memang murah segitu ya, ya pasti gue pasti milih naik LRT lah. Dibanding naik motor ya macet-macetan kan. Iya benar-benar. Gue juga daerah Cawang itu memang paling enak ya naik LRT. Iya betul. Jadi dari UC langsung ke BNN. Iya karena kalau naik busway ngantrinya itu di Cibubur agak panjang juga ya. Ya karena 1:sekian kan banyak. Iya betul. Ya, oke. Terus Di, dukanya apa lagi Di? Ya dukanya mungkin masalah air ya. Air kenapa nih? Air itu kalau yang di kase bawah kan kalau kita ngebor bisa ya. Tapi kalau yang di atas karena di sana bukit ya batu keras ya. Jadi beberapa orang tetangga gitu kan sudah mencoba untuk gali, cuman nggak ada air. Jadi salah satu airnya ya dari pump. Jadi PDAM. Jadi tidak ada alternatif air ya. Jadi cuma PDAM aja ya. Iya. Oke, air tanah. Ada nggak yang berhasil? Sama sekali nggak ada nih? Nggak ada, belum ada sih. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua apa nih kira-kira dukanya nih? Kalau setelah maghrib itu udah sepi jalanan. Iya, udah nggak. Kalau gue kan orang Jakarta ya. Kalau orang Jakarta apalagi tinggal di kampung-kampung ya. Kalau di kampung-kampung kan jam 9, jam 10 masih ramai ya. Ini habis maghrib udah sepi, udah deh. Udah ada yang keluar rumah. Jadi ini teman-teman nih, dulu saya sama Andi itu satu SMA itu kalau kita tinggal di Jakarta, lahir Jakarta, SMA di Jakarta, itu rame, mau jam berapa pun pasti rame. Tapi kalau kita di sini memang belum, itu kayaknya sepi banget. Gue pernah tuh malam takbiran, tahun baru, sih sama aja ya, gitu-gitu aja sih, nggak ada perubahan sih. Iya, pokoknya setelah maghrib aja udah sepi deh aktivitas orang keluar rumah. Oke. Ini mungkin harus ada pemicu ya, mungkin kayak ada mall, pasar malam gitu ya. Nah, kalau pasar malam tuh pernah tuh diadain benar pasar malam, cuma beberapa bulan habis itu selesai kan. Betul. Terus apalagi sih? Kalau masalah listrik nih? Masalah listrik ya nggak ada masalah sih, kan ada ya token. Iya, aman sih ya. Maksudnya nggak biar pet gitu. Ya palingan kalau listrik itu ada pemberitahuan ya. Misalkan ada mati listrik, kita tahu nih oleh Pak RT di grup ya kan, dari jam berapa sampai jam berapa, tapi nggak banyak sih ya. Sebulan udah sampai sekali. Jarang sih emang. Cuma udah mulai bagus. Cuma memang perlu diwaspadai adalah ketika hujan badai, petir, itu biasanya pasti mati biasanya seperti itu. Karena kan memang bahaya ya. Nah, terus ada lagi di selain listrik sama air di terkait dukanya di. Nah, kalau jauh memang kayaknya gue juga deh. Gue jauh ya. Ya mudah-mudahan tol itu sebenarnya menurut gue tol itu belum tentu membantu sih. Iya. Karena dia baru turun sampai di Jatikarya. Itu belum membantu. Mungkin nanti kalau udah sampai di Cilengsi itu, itu mulai Narogong ya. Narogong dia turun Narogong, atau yang di mana tuh yang Citra apa namanya? Itu mungkin agak membantu ya. Yang apa? Yang kota wisata ya? Kota wisata apa? Pokoknya jalan sampai Cilengsi lah. Iya. Oke. Terus ada lagi nih? Itu aja sih itunya, suka dukanya ya. Ya mudah-mudahan buat pengembang, ayo dong segera. Ini banyak juga nih yang pemasaran yang masih mengiming-iming mall dan sebagainya. Itu memang ada, tapi memang lama, itu masih rencana ya. Memang itu enggak. Ya jadi buat teman-teman lebih bisa dipilah-pilah lah ya, seperti itu. Memang itu ada tapi rencana itu. Terus ada lagi nih. Gue paling suka ini di atas itu udaranya kan. Oh iya. Itu gimana sih kalau suasananya? Iya, kalau pagi-pagi adem banget sih, dingin ya. Pasti. Itu bagus buat orang yang mencari ini apalagi di itunya tuh ada taman kota kan, City Park kan. Oh iya dekat pasar lo ya. Iya. Depan depan lo persis. Oh iya benar memang itu banyak sih orang yang
mencari rumah di ketinggian gitu? Banyak nggak? Misalnya di klaster lo biasanya kan orang tua mencari ketenangan. Itu banyak nggak kayak gitu? Oh itu banyak ya. Ini tetangga-tetangga gue juga rata-rata ya orang-orang tua nih, ya jadi yang udah pensiun gitu kan, yang nyari ketenangan gitu kan. Cocok. Kalau kita kan cari rumah karena budget aja kan gitu ya. Bener dong. Kalau anggarannya masuk ya Iya. ya diambil gitu kan. Iya, benar. Aduh. Itu sih, jadi kalau menurut pengamatan gue nih, jadi Citra Indah itu masih apa namanya, perumahan yang gue anggap tuh perumahan yang paling lengkap lah gitu. Perumahan yang paling lengkap lah, jadi ada rumah sakit, ruko, sekolah gitu kan, sama apa fasilitas pendukungnya tuh banyak banget gitu di Citra Indah yang mungkin nggak ada di perumahan-perumahan lain gitu. Terus kalau ini sorry ya teman-teman ya, banyak yang mondar-mandir itu ada anak saya. Jadi anak saya itu mondar-mandir nggak apa-apa ya. Yang penting kan kontennya ya isinya ya. Mohon maaf sebelumnya. Oke, selanjutnya Andi, kalau seandainya lo punya rezeki lebih, jadi lo mau tetap di kita apa lo mencari yang dekat Jakarta atau gimana Andi? Kayaknya masih lebih nyaman di sini sih daripada kalau kita cari-cari yang lain agak repot juga ya gitu ya. Karena udah nyaman lah di sini ya, dengan tetangganya, dengan lingkungannya gitu kan, dengan fasilitas yang diberikan sama pengembang ya. Udah oke lah ya menurut lo ya. Lo kalau pilihan tetap di Citra ya? Tetap lah. Oke. Selanjutnya aku mau tanya nih terkait dengan kira-kira kalau menurut lo nih kedepannya apa yang harus ini buat keluarga baru ya, keluarga baru yang baru pindah kayak gue sama lo gitu, baru pindah sekitar beberapa tahun di sini. Ada tips dan trik ya, maksudnya supaya nggak kaget gitu nih. Ya, itu gimana nih? Kan kalau kita kan yang pertama kita tinggal di Jakarta, lahir Jakarta, kehidupan Jakarta, tiba-tiba itu langsung 180 derajat kebalik lah. Iya. Itu gimana nih kalau menurut lo? Ya, terutama harus mencari info secara detail ya, detail dan juga jangan mudah termakan janji-janji pengembang gitu kan. Oh ini mau ada ini ada itu gitu kan. Tapi ya intinya sih kita harus detail nih. Iya. Fasilitasnya apa aja nih gitu kan. Yang realnya gitu. Jadi yang real bener-bener ada gitu. Terus gitu sih. Jadi terus juga kan tadi kembali ke pendidikan. Kalau kita punya anak kan mau sekolahnya otomatis yang nggak jauh-jauh dari rumah gitu kan. Kalau sakit juga gampang ke rumah sakit ataupun ke klinik gitu kan. Bagi pemula ataupun orang yang mau mencari pemain baru ya harus dipikirkan fasilitas yang di kawasan itu. Nah, gue pernah nih terkait dengan itu, karena gue tuh sakit jam 2 pagi itu, jam 12 malam lah, ya gue harus bawa ke IGD. Nah, memang itu kalau kita nggak sigap itu takutnya ini ya, ini buat yang lain ya gitu, maksudnya untuk kita harus bisa tahu fasilitas kesehatan, entah itu keamanan dan sebagainya. Lu pernah ada hal yang mudah-mudahan nggak ada terjadi ya, maksudnya lu pernah selama tinggal di sini pernah ada tindak pidana gitu, ada nggak? Nggak pernah sih, alhamdulillah aman. Aman-aman aja. Gue juga pernah pulang jam 12 malam, jam 1 malam sampai rumah, tapi alhamdulillah sih aman-aman aja. Cuma memang sepinya sih. Sepinya ini ya gitu ya.
jam 9 jam 10 aja itu gerbangnya itu udah, waduh, udah pintu udah tutup. pintu udah tutup. Iya. Beneran. Yang dekat SPBU tuh memang. Iya. Iya. Oke, terus nih lanjut lagi nih, apalagi nih yang mau kasih tips dan triknya Iya, buat jadi ya keluarga baru. harus ya tadi ya harus rinci apa namanya yang ditawarkan ya. Jadi harus jangan terburu-buru gitu ya. Berarti artinya harus ditimbang di bebek bobotnya lah pertimbangannya apa. Oke. Oke, sekarang kesibukan lo, gue mau tanya. Kira-kira lu kan udah tahu nih Citra Jakarta Cinta, terus memang ini salah satu karakteristik ini ya. Sekarang tipe orang Jakarta tuh banyak yang dari daerah gitu ya, daerah-daerah dari Jabodetabek lah, sorry. Ini kan kayak kita kan Jabodetabek ya. Itu kira-kira kesibukan lu selain lu kerja, kira-kira apa lagi nih? Ya selain kerja ya gue coba ada usaha sedikit sih. Ada usahanya ya jual kerupuk kulit ke warung-warung bakso gitu. Itu menarik nih. Terus udah berapa tahun nih lo coba? Baru 2 bulan. Baru. Dan alhamdulillah masih lancar nih. Oke. Kalau teman-teman ingin tertarik, kira-kira ada nggak program khusus nih? Ini khusus di channel gue misalnya, kira-kira lo mau ini kan karena lo temen gue ya, karena lo temen gue, lo mau ngasih hal yang spesial, kira-kira apa program untuk teman-teman? Iya, jadi kalau gue kan supplier untuk kerupuk kulit ke warung-warung ya, warung bakso, warung padang, apa aja lah ya. Warung-warung yang ada di Citra Indah. Nah, karena gue juga ada kesibukan sendiri kerja gitu kan, jadi untuk menyuplai itu mencari mitra itu agak kesulitan waktunya gitu kan. Nah jadi gue sih ada penawaran gitu bagi teman-teman yang ada di Citra Indah ataupun di Jonggol sekitarnya. Atau sekitarnya gitu. Lah, sekitarnya yang melihat video ini lah ya. Oke, lanjut. Yang melihat video ini. Nah, apabila teman-teman ada warung bakso yang kira-kira warung bakso atau apa retail apa aja? Ya. Warung bakso, terus warung warteg ya, ataupun warung padang, gitu kan. Nah, kalau teman-teman berhasil menawarkan kerupuk kulit kita gitu ya ke warung tersebut, ada imbalannya, boleh di kontak ya di deskripsi ya. Iya. Nanti di deskripsi tinggal teman-teman baca aja. Iya. Gitu ya. Nanti ada nomor teleponnya, ada kontak personnya dan sebagainya. Jadi cukup kalau misalnya menawarkan kerupuk itu ke ke warung bakso gitu. Kalau misalkan catat nomor teleponnya, kasih tahu saya gitu. Saya ada imbalannya gitu. Itu cash langsung ya dia. Cash. Oke, ini menarik sih sebetulnya. Ini menarik buat teman-teman. Ini kita bahas satu video tersendiri nanti setelah ini nanti kerjasama. Oke, selanjutnya gue dengar lo jadi dosen atau itu nggak? Udah lama ya. Udah lama karena waktunya juga yang nggak memungkinkan ya. Gue kan kerja Senin sampai Jumat gitu kan. Lalu dulu kan gue ngajar di Cengkareng hari Sabtu gitu kan. Kalau sekarang kalau mesti ke Cengkareng, wah jauh banget gitu. Dan gak setimpal sama honornya. cuman buat habis di ongkos doang. Berarti PP. Dan waktunya juga nggak masuk. Masalahnya waktunya aja sih. Iya, waktunya. Gitu. Terus kira-kira lo punya biasanya kan punya kesibukan lain selain kerja, terus bisnis, terus pernah jadi dosen, terus apalagi kesibukan lo? Ya kesibukan paling ya jalan-jalan paling. Iya. Kalau ada
waktu ya Sabtu Minggu ya kan, masih banyak banget ini daerah jonggol yang belum dieksplor ya kan. Nah, Lo rencana yang kemana nyempatin nih? ya, lo Yang belum pernah mana? yang belum pernah ya paling Gunung Batu sih. Karena kan itu katanya terjal ya. Kalau bawa Ya, anak juga ya susah ya. ya, Iya. ya. Gue pernah tuh di kemarin ke apa tuh yang Mount Everest tuh ternyata tutup ya. Oh iya yang apa sih namanya itu Iya, iya lupa itu. jonggol lah apa Iya, ya. Jonggol itulah apa itu. Iya. Itu udah tutup itu. Oke. Nah. Terus nih kira-kira kesibukan lo lainnya ada lagi nggak? Ya itu aja sih. Hmm. Kesibukannya paling ngurus-ngurus itu aja, ngurus-ngurus namanya bisnis ya, Bisnis, terus kerja, kerja. kayak gitu-gitu. Lo kalau kerja, balik lagi nih, gua kerja lo berangkat dari jam berapa start dari sini? Kalau gua sih kalau hari Senin ya biasanya jam 5 pagi, jam 5 udah dari rumah. Tapi kalau hari lainnya jam 5.30 gitu. Karena pertimbangan kalau hari Senin tuh padat banget, kalau kita udah telat aja sedikit Udah biasanya udah lewat ya. iya udah pasti telat gitu. Karena Ya, oke. di mana-mana udah macet kalau biasanya kalau hari Senin ya. Oke, berarti lo eh, alternatifnya naik motor. Hanya naik motor karena gue udah coba naik bis shuttle ya Citra Indah ya. Cuman itu waktu tempuhnya tuh lama banget karena menurut gue gitu. Berapa jam tuh? Gue pernah dari setengah 6 jalan sampai kantor setengah 10, 4 jam gitu kalau kita naik bis ya. Karena kan kalau naik bis kalau macet ya macet aja gitu, nggak Iya, bisa iya nggak bisa nyelap-nyelip. nggak bisa nyelip ya. Iya, Kalau iya. motor kan bisa gitu. Iya, iya, iya. Tes gue dengan yang lain adalah ini ada UMKM tadi. Cobain dulu doyan pangsit goreng nggak? Ini pangsit goreng. Kalau ada mau nanti link deskripsi di bawah ya. Ini isinya. Jadi yang kita mempromosikan UMKM yang ada di sekitaran lah ya. Kalau mau itu daftar aja di link deskripsi di bawah. Nanti bisa dihubungi aja lah ya. Jadi buat teman-teman yang punya UMKM, kita bantu untuk mensukseskan lah, membesarkan lah. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Mas Andi udah mau datang. Ini lumayan enak menurut gue. Bikinan rumah. Terima kasih udah datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.